Film dimulai dengan seorang preman bernama Ciro, yang lagi berjalan di sebuah jalanan di ibu kota Argentina. Di jalan ini ada banyak perumahan yang memakai berbagai jenis pengaman, mulai dari CCTV, duri, sampai teralis, yang tampaknya kota ini tinggi akan kasus kriminalitas. Ciro mau mencoba mencuri sebuah mobil mantap di jalan itu, dan dia menyadari kalau kaca mobilnya keras. Jadi dengan bola tenis, dia pun berhasil membobol pintunya, dan langsung mengambil apapun yang berharga di dalam mobil. Dia mencuri perangkat multimedia yang tampaknya mahal punya, lalu memeriksa saku-saku di atas, dan menemukan sebuah kacamata yang mantap. Setelah mengambil semua yang berharga, Ciro kemudian mau pergi keluar. Tapi ternyata pintunya udah gak bisa dibuka, begitu juga pintu-pintu lainnya. Akhirnya dia pun mau memecahkan kacanya, dan ternyata kacanya sangat keras untuk dihancurkan. Setelah sempat merasa kesal, Ciro gak menyerah, dan terus menendang-nendang kacanya di semua bagian, namun hasilnya tetap sama. Dia lalu membuka bagian luar dari salah satu pintu, untuk memasukkan tangannya ke dalam dan berusaha membuka pintunya, tapi hasilnya dia malah mendapatkan luka. Dia kemudian memakai obeng untuk membolongkan pintu, namun lapisannya susah untuk ditembus. Merasa putus asa, Ciro pun memutuskan untuk memakai pistolnya untuk menembak ke arah kaca depan mobil. Tapi karena kacanya sangat keras, pelurunya mental balik ke arah Ciro, dan pahanya pun terkena pelurunya, yang membuat dia teriak kesakitan. Untuk menghentikan pendarahannya, Ciro melepaskan bajunya, dan membalutkan lukanya. Beberapa saat kemudian, Ciro memutuskan untuk mendapatkan perhatian dari orang lain untuk membebaskannya, dan datanglah seorang wanita yang Ciro kira wanita itu melihatnya. Namun ternyata, si wanita cuma mau mempercantik bibirnya aja, yang menandakan kalau kaca mobilnya juga gak bisa dilihat sama siapapun dari luar, dan gak bisa mendengar apapun ketika Ciro teriak-teriak. Karena itu, dia mau membunyikan klakson, yang ternyata gak ada suaranya, dan akhirnya si wanita pun pergi. Selanjutnya, Ciro mau menghubungi istrinya. Tapi sebelum panggilannya bisa tersambung, baterai HP-nya udah habis, dan HP pun mati. Ciro terus memikirkan bagaimana caranya dia bisa kabur sampai malam udah tiba, dan karena kelelahan, dia memutuskan untuk istirahat dulu. Esok harinya, Ciro mulai merasa haus, dan menghabiskan botol air minumnya yang dia bawa. Karena gak ada pasokan air lagi, dia pun menjilat kabut di kaca dari hujan yang menghujani kota. Ciro lalu memasang kembali perangkat multimedianya ke tempatnya, dan mendengar salah satu siaran radio yang dia suka, yang akhirnya membuatnya terbawa akan lagu yang disetel dari siaran radio itu. Kebetulan lagunya menggambarkan situasi yang dihadapi Ciro saat ini, yang berada di mobil, terutama tentang kaca yang berkabut. Beberapa saat kemudian, Ciro mulai semangat lagi, dan lanjut untuk menghancurkan pintu mobilnya. Tiba-tiba, ada telepon masuk dari perangkat multimedianya, yang diangkat sama Ciro. Ada suara seorang pria yang berbicara di telepon itu, dan memperkenalkan dirinya bernama Dr. Ferrari, yang mengucapkan selamat datang di mobilnya. Ferrari menambahkan kalau dia adalah pemilik dari mobil ini, dan dia mengaku udah dirampok 28 kali dalam hidupnya. Dia menambahkan kalau Ciro adalah pencuri ke-29 kali ini, yang udah coba-coba mau mencuri berbagai benda di dalam mobilnya. Meskipun begitu, ini membuat Ciro menjadi marah, dan dia menyuruh si dokter untuk membebaskannya. Tapi dia bilang ke Ciro untuk diam, dan mendengarkan apa yang mau si dokter mau bicarakan. Dia memberitahu kalau mobilnya ada dipasang alarm yang terhubung sama HP-nya, dan dia bisa mengunci semua pintu dalam sekejap. Selain itu, mobilnya dirancang anti peluru termasuk kacanya, dan mobilnya gak bisa digerakkan atau digoncang-goncang dari dalam, karena suspensi aktif pada mobilnya terkunci. Di samping itu, tangki bensinnya bisa menampung sampai 120 liter, dan bensinnya lagi penuh sekarang ini. Jadi si dokter memperingatinya untuk jangan macem-macem, karena tangki bensinnya bisa meledak seperti bom. Ketika Ciro mendengarnya terus-menerus, si dokter menceritakan kalau dia sekarang adalah duda yang berumur 60 tahun. Dia mengaku mempunyai masa-masa kecil yang normal untuk anak dengan kehidupan menengah ke atas, dan pintu di rumahnya gak pernah dikunci waktu itu. Tapi sekarang kehidupannya berada dalam kondisi yang buruk, dan menjadi rindu akan kehidupannya yang menyenangkan yang dia pernah jalani waktu kecil dulu.
Dia lalu bertanya ke Chiro apa yang dia lakukan ketika anaknya mencuri, namun dia gak menjawabnya, dan dia mengancam akan melaporkan si dokter ke polisi. Chiro menyuruhnya lagi untuk membebaskannya, jadi dia bisa membunuh si dokter dan semua anggota keluarganya. Sebelum dia menyelesaikan ancamannya, telepon pun dimatikan sama si dokter. Setelah itu si dokter mulai menyiksa Chiro, dengan menyalakan AC ke mode suhu yang paling rendah. Chiro sontak mau mematikannya, tapi ternyata gak bisa dimatikan. Karena itu, dia memakai bajunya yang dibalut di lukanya, untuk dia pakai di badannya untuk menahan suhu dinginnya. Sebagai gantinya, dia merobek sedikit bagian celananya, untuk dia balut ke lukanya. Beberapa waktu kemudian, Chiro tetap merasa kedinginan, meskipun dia udah memakai baju dan memakai karpet mobil. Di saat itu si dokter menghubunginya lagi, dan menanyakan lagi apa yang dia lakukan jika dia melihat anaknya ada kedapatan mencuri. Si dokter berjanji akan memberinya air minum, jika jawaban Chiro terdengar memuaskan bagi si dokter. Chiro pun menjawabnya, tapi jawabannya kurang memuaskan bagi si dokter. Chiro lalu memohon untuk memberhentikan semua ini, dan mengaku kalau dia udah salah. Namun si dokter gak peduli, dan dia memberitahu tentang satu insiden yang dia alami. Dia mengungkapkan kalau beberapa bulan yang lalu, ada 2 orang maling yang masuk ke rumah anaknya, ketika anaknya lagi memarkirkan mobilnya. Si dokter menambahkan kalau dia udah melatih anaknya jika ada situasi seperti itu, untuk selalu menghindari kontak mata dengan para maling, dan selalu mempersiapkan uang untuk dikasih. Namun pada akhirnya pelatihannya masih kurang, dan para maling tetap melakukan malingnya dengan menodongkan pistolnya ke cucu si dokter sampai 3 jam. Walaupun si dokter udah menceritakan kisahnya, Chiro tampaknya gak tertarik, dan bertanya dokter macam apa si dokter ini yang menyiksa seseorang untuk terkunci di dalam mobil sampai sekarang ini. Namun si dokter gak menjawabnya, dan menyuruh Chiro untuk menebaknya sendiri, sebelum si dokter mematikan teleponnya. Ketika Chiro terus memikirkan cara untuk kabur, dia melihat sebuah mobil polisi yang mengetahui mobil ini, jadi Chiro pun berusaha untuk mengalihkan perhatiannya. Tapi naasnya dia gak berhasil, dan si polisi ternyata cuma mau menempelkan surat cintanya ke pemilik mobil, karena melihat dia yang melanggar aturan. Beberapa waktu pun berlalu, dan situasinya kembali hujan lagi. Chiro mendapatkan panggilan dari si dokter lagi, yang bertanya ke Chiro tentang nama lengkapnya, dan nomor KTP-nya, untuk sebuah air minum jika udah memberitahunya. Chiro pun menjawab, sehingga dia akhirnya mendapatkan air minum setelah dikasih tahu lokasinya sama si dokter, melalui selang air kaca mobil yang ada di belakang. Meskipun airnya berwarna kebiruan, Chiro gak peduli untuk tetap meminumnya, agar hausnya bisa hilang, dan dia bisa lega. Walaupun hausnya udah hilang, Chiro tentu aja merasa lapar setelah gak makan-makan dari kemarin. Di malam itu, ada seekor jangkrik yang bisa masuk ke dalam mobil, yang membuat Chiro kepikiran untuk memakannya. Tapi dia memutuskan untuk gak memakannya, berpikir kalau jangkrik juga mau hidup. Esok harinya, Chiro memeriksa luka di pahanya, dan mengetahui pendarahannya udah berhenti, tapi dia mulai mengalami demam. Karena itu, si dokter pun memutuskan untuk meringankan penderitaannya, dengan menyalakan AC untuk Chiro, sehingga dia bisa lebih santai. Si dokter lalu mengungkapkan kalau dia juga lagi sakit, yaitu kanker yang dia derita, dan para dokter udah memberitahunya kalau dia mempunyai waktu hidup sekitar setahun lagi. Ketika dia terus berbicara, Chiro membuka bajunya, dan dia pun akhirnya pingsan, dengan tubuhnya yang mulai berubah kekuningan. Setelah terbangun lagi, Chiro membuka sebuah buku manual dari mobil, untuk mencari cara untuk bisa kabur. Namun pada akhirnya, dia pun memakan kertasnya, karena rasa kelaparan yang gak tertahankan, sebelum dia menangis akan kondisinya. Dia kemudian pipis ke sebuah wadah, untuk dia minum sendiri pipisnya, dan merasa kalau cairannya membuat dia aneh. Beberapa waktu kemudian, Chiro melihat ada preman lainnya yang mau membobol pintu mobilnya, berharap itu bisa membebaskan Chiro. Namun akhirnya si preman ketahuan sama orang lain, dan dia pun digebukin, sebelum dia dikasih ke pihak polisi. Malam pun tiba lagi, dan Chiro mulai berbicara ke jangkrik yang suka mampir ke dalam mobil. Dia berbicara tentang beberapa orang yang mempunyai banyak hal yang seharusnya dibagi, jadi semua orang bisa menikmatinya. Dia menambahkan kalau dunia sekarang penuh dengan orang-orang yang kurang mampu, dengan hukum yang dibuat sama orang kaya, hanya untuk menguntungkan orang-orang kaya itu sendiri. Karena itu, Chiro gak akan mematuhi mereka, bahkan jika mereka menembaknya sampai jatuh.
Itulah kenapa dia menjadi pencuri, seperti ayahnya, dan juga kakeknya. Esok harinya, si dokter menghubunginya lagi, dan membacakan berita dari koran. Si dokter memberitahu kalau situasi hatinya lagi baik, oleh karena itu dia menuntunnya ke sebuah batang coklat yang tersembunyi di belakang pedal rem, dan Ciro pun akhirnya bisa memakan sesuatu yang layak. Setelah beberapa waktu berlalu, dan terus melihat-lihat orang di sekitar, Ciro memulai kembali untuk membolongkan pintunya. Pintunya akhirnya bisa dia bolongkan sedikit, dan berteriak untuk menarik perhatian seseorang, tapi pada akhirnya usahanya belum membuahkan hasil. Ketika menjadi lemas lagi, Ciro menerima panggilan dari si dokter lagi, yang mengabarinya kalau dia udah bertemu sama keluarganya. Ini tentu aja membuat Ciro emosi, namun si dokter menyuruhnya untuk tenang, karena dia gak melakukan sesuatu yang buruk. Dia berbohong ke mereka kalau dia bekerja untuk semacam hal perjudian, dan Ciro udah memenangkan hadiah uang tunai $100.000. Istrinya tentu aja menerima uang yang si dokter kasih, dan melihat kalau Ciro mempunyai keluarga yang indah, tapi si dokter berpikir kalau Ciro gak layak untuk mempunyainya. Si dokter juga mempunyai catatan kriminalnya Ciro, yang ternyata dia pernah membunuh beberapa orang, dan ini membuat dia makin lemas berada di mobil. Di malamnya, Ciro melihat si jangkrik itu lagi yang masuk ke dalam mobil, jadi Ciro menyuruhnya untuk keluar melalui lubang di pintu. Kemudian, dia memencet terus sebuah tombol untuk menghidupkan mobilnya, dan beberapa saat kemudian, ternyata mobilnya mau menyala. Karena itu, Ciro pun menggunakan kesempatan ini untuk kabur, namun ketika dia mau memindahkan giginya untuk maju, giginya anehnya malah macet. Oleh karena itu Ciro terpaksa harus mundur, sambil menambahkan kecepatannya, dan dia pun sengaja menabrakkan diri ke tiang listrik. Melihat kaca belakang yang udah lemah, Ciro pun menendangnya, dan akhirnya dia bisa bebas dari mobil ini. Dia kemudian berjalan terus, sampai dia tiba di Indo April di pom bensin terdekat, dan langsung mengambil makanan dan minuman yang ada di sana. Tapi karena dia belum membayarnya, si satpam menyuruhnya untuk membayar, yang dicuekin sama Ciro. Maka dari itu si satpam mulai memaksanya, dan dia pun ditembak sama Ciro. Namun ternyata itu cuma mimpi aja, dan dia masih berada di dalam mobil. Gak lama setelah itu si dokter memanggilnya, jadi Ciro memintanya untuk mengeluarkannya, yang gak mungkin si dokter lakukan. Dia lalu meminta untuk melihatnya ke depan, dan datanglah si dokter itu yang udah berada di depannya, yang masih memakai pakaian kerja rumah sakitnya. Karena mobilnya bau gara-gara Ciro yang berada di dalam terus-menerus, si dokter menyemprotkan pewangi dulu, sebelum dia memasuki mobilnya. Setelah dia menaruh pistolnya Ciro ke atas dashboard mobil, si dokter menerima panggilan dari anaknya, dan tiba-tiba Ciro pun langsung menembaknya. Dia sontak keluar setelah itu, sambil meminta tolong dalam keadaannya yang lemas. Gak lama setelah itu datang si dokter yang menjatuhkan Ciro, yang ternyata masih hidup, dan tembakannya cuma mengenai kulit pipinya aja. Ketika Ciro mau dibawa kembali ke mobilnya, datang seorang polisi yang mengetahui kejadiannya, dan menyuruh si dokter untuk berhenti. Tapi dia menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya, dan gak akan menjatuhkan pistolnya ketika si polisi menyuruhnya. 2 jam pun berlalu, dan sampai sekarang kejadiannya masih sama dengan si dokter yang menahan Ciro, serta menarik perhatian banyak warga dan sebuah stasiun TV. Seorang polisi bertanya apa yang si dokter mau, yang dia jawab kalau dia gak mau apapun dari Ciro, hanya mau menghukumnya aja. Si dokter lalu bertanya ke para warga, antara dia membunuh Ciro, atau mengasihnya ke polisi yang mungkin Ciro akan bebas esok harinya. Karena situasinya yang sulit, maka polisi pun memanggil seseorang yang ahli dalam hal negosiasi, yang bernama Julio. Pak Julio meminta si dokter untuk menghentikan tindakannya, karena masalahnya pasti karena hal lain, yang dijawab benar sama dia, yaitu masalah untuk memutuskan mana yang adil dan mana yang bukan. Ternyata, setengah dari banyak warga mendukung si dokter untuk membunuh Ciro, karena mereka udah muak akan tingginya kasus kriminalitas, tapi setengahnya lagi menyuruh si dokter untuk melepaskannya. Setelah Pak Julio bernegosiasi dengan membicarakan banyak hal tentang kehidupan, dia meminta si dokter untuk melepaskan Ciro, karena Pak Julio melihat Ciro yang udah mendapatkan pelajarannya. Jika si dokter membunuhnya, maka dia tetap akan dicap sebagai pembunuh pada akhirnya, dan itu gak akan menyelesaikan masalahnya. Setelah berpikir sejenak, akhirnya si dokter memutuskan untuk melepaskannya, dan Ciro langsung dibawa sama polisi. Meskipun masalahnya udah selesai, si dokter masih memegang pistolnya, dan malah memasuki mobilnya dengan bersenyum.
Dia lalu menaruh HP-nya dengan hitungan mundur yang berjalan, yang dikira Pak Julio kalau itu adalah hitungan mundur untuk bom. Jadi dia menyuruh semuanya untuk mundur, dan akhirnya mobilnya pun meledak. Ini tentu aja membuat banyak orang pada kaget sama keputusannya si dokter. Dan Chiro terlihat sedih di belakang mobil polisi atas apa yang udah dia lakukan. Esok harinya, media berbicara tentang si dokter dan insiden yang terjadi, karena keyakinannya yang kuat dalam melihat dirinya di pihak yang benar. Semua orang membicarakan tentang perubahan yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya insiden ini, dan harus mendapatkan dukungan dari pemerintah. Film diakhiri dengan Chiro yang dikabarkan udah mendapat perawatan medis, dan menunggu persidangan atas apa yang terjadi. Pastikan untuk klik subscribe, lonceng, dan like-nya ya. Thank you for watching.